Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Nur Fatika Adarista, yang kedua Siti Nurcayani, yang ketiga saya sendiri Putri Sukadevi, dan yang terakhir Yeni Aryani Ratuliu. Nah, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang tafsir Quran surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Islam dengan sumber ajaran Al-Quran dan hadis yang diperkaya penafsiran para ulama ternyata menunjukkan dengan jelas berbagai masalah dalam bidang pendidikan yang telah memberi corak hitam putihnya perjalanan hidup seseorang. Oleh karena itu, ajaran Islam menetapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang wajib hukumnya baik pria maupun wanita yang berlangsung seumur hidup semenjak dari buara hingga ajal datang. Kedudukan evaluasi dalam proses kegiatan memiliki kedudukan yang sama pentingnya, karena evaluasi merupakan bagian integral dari proses kegiatan secara keseluruhan. Karena itu, secara sederhana, evaluasi akan menjadi wahana untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari keseluruhan aktivitas yang dilakukan serta menjadi sumber informasi yang terukur. Hambatan-hambatan yang dihadapi di dalam proses pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Evaluasi dalam proses belajar mengajar merupakan komponen yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses. Kepentingan evaluasi tidak hanya mempunyai makna bagi proses belajar siswa, tetapi juga memberikan umpan balik. Inti evaluasi adalah pengadaan informasi bagi pihak pengelolaan proses belajar mengajar untuk membuat keputusan. Dalam proses evaluasi pendidikan memiliki kedudukan penting dalam pencapaian hasil yang digunakan sebagai input untuk perbaikan kegiatan pendidikan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang evaluasi pendidikan, akan dipaparkan tentang pentingnya evaluasi berdasarkan Quran Surat Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan 3. Kemudian yang selanjutnya yaitu surat Al-Ankabut ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Dan selanjutnya yaitu penafsiran dari Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Yang pertama yaitu tafsir Al-Misbah. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja karena mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa diuji dengan hal-hal yang dapat membuktikan hakikat keimanan mereka, yaitu dalam bentuk cobaan-cobaan dan tugas-tugas keagamaan? Tidak, bahkan mereka harus diuji dengan hal-hal seperti itu. Yang kedua yaitu tafsir Al-Maroghi. Apakah para sahabatmu yang selamat dari penganiayaan kaum musyrikin itu mengira kami akan membiarkan mereka tanpa diberi ujian dan cobaan, hanya karena mereka mengatakan, kami telah beriman kepadamu dan membenarkan terhadap apa yang kamu bawa kepada kami sisi Allah? Sekali-kali tidak, sungguh kami akan menguji mereka dengan taklif-taklif yang menyusahkan, seperti melakukan hijrah, berjihad di jalan Allah, menolak berbagai syahwat, melaksanakan tugas-tugas ketaatan, menanggung berbagai musibah yang berkenaan dengan jiwa, harta, serta buah-buahan, agar dapat dibedakan antara orang-orang yang ikhlas dengan orang-orang munafik, antara orang-orang yang teguh memegang agama dengan orang-orang yang masih goncang, dan kami akan membalasi masing-masing sesuai dengan tindakan amalnya. Baik, selanjutnya tafsir Al-Jalalain. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengenai ucapan mereka yang mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Diuji lebih dulu dengan hal-hal yang akan menampakkan hakikat keimanan mereka. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang masuk Islam, kemudian mereka disiksa oleh orang-orang yang musyrik. Surat Al-Ankabut ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin.
Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Selanjutnya adalah tafsir Al-Misbah dari Quran Surat Al-Ankabut ayat 3, yaitu Allah telah menguji umat-umat terdahulu dengan tugas-tugas keagamaan dan bermacam nikmat dan cobaan, agar tampak perbedaan antara orang-orang yang benar-benar beriman dan berdusta sesuai dengan apa yang diketahuinya berdasarkan ilmunya dan yang azali. 2. Tafsir Al-Jalalain. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar di dalam keimanan mereka dengan pengetahuan yang menyaksikan, atau sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta di dalam keimanannya. Selanjutnya adalah kandungan Quran Surat Al-Ankabut ayat 2-3. 1. Hendaknya jangan membiarkan kesulitan-kesulitan dan kekurangan-kekurangan walau sebesar apapun menjadi penghambat dalam pengkhidmatan di jalan Allah. 2. Seraya hati sangat merendah diri serta penuh penyesalan hanya dengan menimbulkan perubahan sehati dan kekal di dalam kehidupanlah seseorang akan dapat menerima ampunan Tuhan dan akan memperoleh rahmat dan karunia-Nya. Nikmat dan rahmat besar akan dilimpahkan kepada orang-orang beriman di dunia dan di akhirat kelak, dan tidak akan dilimpahkan kepada mereka sebelum mereka dihadapkan kepada ujian yang berat. Sekian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.